Takwa menurut bahasa adalah batasan-batasan yang diletakkan untuk menghindarkan dan menjaga diri kita dari sesuatu yang ditakutkan. Bagaimana supaya kita tidak memperoleh siksa kubur? Nah, lakukan takwa. Apa takwa tadi? Bergaulan dengan sesama manusia secara baik. Ikuti perintah Allah, jauhi larangan Allah. Jadi menjauhi larangan Allah itu sikap. Jadi takwa bukan simbol. Takwa bukan apa namanya? Takwa itu bukan omong kosong, tapi takwa itu jalan hidup. Bukan cerita, takwa itu bukan cerita. Makanya takwanya seseorang itu posisinya menjadi sama walaupun orangnya berbeda. Takwanya seorang raja, takwanya seorang alim, takwanya seorang bodoh, takwanya orang kaya, takwanya orang miskin, itu posisinya sama nilainya walaupun bentuknya berbeda. Seperti tadi, dia tidak pernah berjamaah tetapi mampu menebus tiket surga karena keikhlasannya melakukan pekerjaan sebagai nasib itu tadi, sampai dia tidak sempat ke masjid untuk berjamaah karena tidak ada unsur kesengajaan. Lain ceritanya dalam kita selalu berjamaah tapi mukanya masem terus karena melihat saudaranya tidak berjamaah. Lah itu sudah ceritanya berbeda pula. Itulah ya. Jadi kam min amalin yutasawwaru min amalil akhirah walakinnahu apa ya? Banyak sekali amalan-amalan yang bentuknya amalan akhirat tetapi sebenarnya hanya amalan dunia belaka. Banyak amalan-amalan yang gambarnya hanya gambaran amal pekerjaan dunia, tapi sebenarnya dia bernilai akhirat. Yaitu tadi, pemecah batu tidak pernah berjamaah, tapi dicium tangannya oleh baginda Rasul karena menyelamatkan rumah tangganya dari meminta-minta. Secara bahasa, dia mengambil keputusan untuk tidak ke masjid tetapi menyelamatkan keluarga, itu namanya mayam nauka mimanahob, sesuatu yang menyegah dari sesuatu yang kamu takutkan gitu. Kalau menurut taqwa Allah azza wajal, ayatnya al-abdu bainahu wa bainama yakhshahu min iqabihi wiqayatan naqiyatan wa tahfadu anhu wa yakunu dzalika bimsali awamirihi wa jinabin nawahi. Secara syar'i, secara agama, takwa itu adalah menjadikan kita sebagai hamba, antara kita sebagai hamba dan Allah ada sesuatu perbuatan ya yang dapat menjauhkan dari apa yang kita takutkan, yaitu berupa siksa Allah baik di kuburan maupun di akhirat kelak. Makanya bahasa takwa dalam khutbah Jumat adalah imtisalu awamirillah wajtina bun nawahi, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Pertanyaannya, kemampuan kita menangkap, memahami perintah Allah itu seberapa? Dan kita memahami serta mengetahui larangan Allah itu kayak apa? Nah, ini tergantung pengetahuannya. Itu. Jadi makanya sebenarnya kalau ditelusuri lebih lebih enak jadi orang bodoh. Lah kan dia tidak ngerti perintah Allah yang mana, tapi dia Islamnya jelas. Gitu. Orang kalau udah keminter kan malah konslet biasanya itu. Akhirnya menjustifikasi, menghakimi orang lain. Itu. Makanya kemudian ada satu pemisah dari angan-angan itu, janganlah menjadi orang-orang yang sombong. Itu. Alladzina yastangkifal waladina yastangkifu wa yastakbiru fayu'adibuhum. Jadi orang yang mencegah kebaikan dan kemudian sombong itu akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yastangkif an ibadatihi wa yastakbir fayu'adibullah. Jadi dia tidak mengakui dirinya sebagai hamba dan kemudian dia menyombongkan diri,
Orang sombong itu boleh dengan ilmunya, sombong oleh pangkatnya, sombong oleh kekayaannya, sombong oleh keturunannya. Ya, itu karena memang kompleks, hidup itu kompleks. Makanya kadang-kadang dalam perkawinan rumah tangga itu kan orang seringkali memilih-milih menantu itu, nah, kan gitu kadang-kadang. Cuman akhirnya kalau terjebak pada nominal, angka-angka, ya kita terjebak. Akhirnya menjustifikasi orang lain jelek. Jadi dalam hadis ada kalimat wadfar lidzatid, pegang teguhlah istri yang pandai agama atau keturunan orang-orang ahli beragama. Ya nanti kalau bapaknya bodoh, anaknya tidak laku akhirnya itu. Nah ternyata jodoh pun adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kompleks agama itu kalau kita salah memahaminya akan bisa menjadi bumerang, menyulitkan diri kita sendiri. Makanya hadis yang dulu ad-dinun nasihah, agama itu dalam diri kita masing-masing, yang kemudian menyesuaikan kemampuan. Yang paling penting adalah apa namanya, as-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaikal ladzina shadaku wa ulaika humul muhtadun. Jadi orang yang mampu menerima kenyataan hidup, susah maupun senang, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah orang-orang yang memperoleh petunjuk. Nah gitu.